Penerapan aturan baru berupa rujukan online oleh BPJS Kesehatan membuat warga kebingungan. Meski warga sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh petunjuk yang ada pada online, tetapi masih saja menemui banyak halangan. Dampak penerapan aturan baru BPJS Kesehatan mulai dirasakan oleh warga kalangan miskin. Mulai dari bingungnya untuk berobat ke rumah sakit karena kurang jelasnya informasi sampai ke hal-hal lainnya. Salah satunya dirasakan oleh Gede Dayuh yang merupakan pasien asal Sukasada ini sejak pagi antre di rumah sakit yang menjadi rujukan BPJS, yakni di rumah sakit bertipe D. Namun sesampainya di rumah sakit, rujukan dirinya pun kembali dirujuk ke RSUD Buleleng lantaran penyakit yang diderita oleh Gede Dayuh tak bisa ditangani oleh pihak rumah sakit yang bertipe D tersebut. Terpaksa Gede Dayuh yang diantar sang anak pun mendatangi RSUD Buleleng. Namun sayang sampai di RSUD Buleleng tak bisa langsung mendapatkan penanganan. Dikarenakan sistem online yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan mengharuskan hanya satu rumah sakit dalam sehari. Ini ribet sekali nih. Masalahnya kami ini ekonomi lemah, susah ini menanganinya. Tadi sempat kemana aja tadi? Tadi ke rumah sakit tentara. Nah itu dirujuk ke rumah sakit umum lagi. Nah, terus sekarang sampai di sini? Ya beginilah, menunggu lagi. Nggak boleh katanya. Ya. Padahal bapaknya ada di sini gitu. Padahal bapaknya udah di sini. Bilang besok. Rujukan online lagi nih ke rumah sakit tentara. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Made Sukmayanti, bahwa penerapan sistem rujukan online ini pun berdasarkan aplikasi Permenkes nomor 1 tahun 2012 tentang rujukan. Sehingga memang para pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan ini pun harus berobat ke dokter yang menjadi vaskes awal. Namun ketika tak bisa ditangani, pasien pun baru dirujuk ke rumah sakit tipe D terdekat. Namun ketika tak bisa kembali ditangani lantaran pasien memerlukan penanganan khusus, baru kembali dirujuk ke rumah sakit ke tipe C atau B. Aplikasi rujukan online ini hanya dikhususkan bagi pasien yang berobat ke poliklinik. Penerapan rujukan sistem online pun diakui untuk pemerataan terhadap pelayanan rumah sakit tertentu sehingga tidak mesti datang ke RSUD Buleleng. Namun jika ditemukan sejumlah rumah sakit bertipe D yang lalai kepada pasien yang datang, maka BPJS Kesehatan akan mengevaluasi kerjasama pelayanan BPJS di rumah sakit tersebut. Kami tidak langsung mengatakan program ini dapat berjalan lancar. Seperti yang tadi disampaikan, kami perlu masukan. Di titik itu adalah evaluasi kami kepada vaskes. Nah, artinya fasilitas kesehatan terutama dalam hal ini rumah sakit harus berkomitmen atas apa yang dia entry atau komitmenkan. Dia misalnya mengatakan poli, internet tadi yang saya contohkan jam 9 sampai jam 11. Tapi saat dikunjungi ke sana ternyata dokternya tidak ada. Artinya ini adalah komitmen dari rumah sakit tersebut. Kami yang akan mengevaluasinya. Jadi untuk Sebetulnya aturan baru online BPJS Kesehatan ini diharapkan bisa membantu pasien supaya bisa berobat di mana saja, sehingga akhirnya pemerataan penerimaan pasien di luar RSUD Buleleng bisa terjadi. Dan menurut data dari Humas RSUD Buleleng, saat ini telah terjadi penurunan kunjungan pasien hingga mencapai 15% sejak diberlakukannya aturan tersebut pada 17 September 2018 lalu. Biasanya pasien yang datang ke RSUD Buleleng mencapai 500 orang, kini turun mencapai 420 pasien. Yang diberlakukan sejak tanggal 17 September yang lalu, memang sesuai dengan statistik yang kami dapatkan, terdapat penurunan jumlah kunjungan di poliklinik kita gitu ya. Yang kita lihat evaluasi 2 minggu sebelumnya itu rata-rata kunjungannya hampir 500 pasien per hari. Setelah diberlakukan regulasi itu hanya 420 kunjungan per hari. Warga pun berharap aturan baru BPJS Kesehatan yang diterapkan ini pun segera ditinjau kembali oleh BPJS Kesehatan, supaya warga yang terutama warga yang kurang mampu ini tidak kesulitan dalam menjalaninya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Oh yang beneran? Iya, oke. Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Notifikasi.